Wujud Allah tuh ya wujud Tuhan, karena nur tadi asalnya tuh. Lalu wafi anfusikum, apalah ada pada diri nang mana yang hidup ngalihnya pian mencari Tuhan, yang hidup, yang berkata, yang melihat. Tapi ingat, bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan berarti kita mengaku Tuhan, namun kesemuanya ini untuk melihat kebesaran Tuhan. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Pada ayat itu Allah juga mengatakan, siapa yang ingin bertemu Allah, syaratnya dua: jangan syirik dan beramal soleh. Jangan syirik dan beramal soleh. Nah, untuk bertemu Tuhan pada ayat yang tadi, kullun man 'alaiha fan, harus melewati jalan fana. Hingga kita Pak Bu bisa liqa. Jadi melalui jalan fana hingga kita bisa liqa, artinya bertemu Tuhan. Nah, kalau pada penjelasan yang lewat, ulun sering membicarakan perkara fana. Ini hal yang lain lagi yang ulun jelaskan apa itu fana. Karena bab yang kita bicarakan ini tentang perkara mengesahkan. Arti fana di sini Pak Bu penjelasannya yang lain adalah mengesahkan diri kepada Allah. Nah, ini fana. Apabila seseorang sudah dia bisa mengesahkan diri kepada Allah, maka hal keadaannya Pak Bu bokok. Kalau sudah bokok, kekal liqa, bertemu Allah. Namun jangan salah bahwa keberadaan diri kita yang bersifat muhaddas tidak bisa bertemu dengan sifat Tuhan yang qadim. Nah, harus cari jalannya bagaimana. Maksudnya Pak Bu, dalam praktek sehari-hari ini tidak mungkin diri kita yang berupa sebongkah daging, tulang belulang, bulu, kulit, dan lain sebagainya ini bisa bertemu Tuhan, tidak mungkin. Jadi jangan dalam pengertian mengesahkan diri ini berupa diri yang johir, tidak bisa. Oleh karena itu Pak Bu, di dalam sholat kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Kenapa tidak bisa bertemu Tuhan? Dan kenapa tidak bisa menyaksikan Tuhan? Karena yang kita bawa diri yang sebongkah daging. Mana bisa? Allah itu Pak Bu bersifat rohani. Allah itu bersifat gaib. Allah itu bersifat tersembunyi dan rahasia. Maka harus ditemui secara rohani. Nah, makanya untuk kita bisa membenarkan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu pertemuan hamba dengan Tuhan, bukan diri nang johir, nang berupa jasad, tetapi dengan diri yang batin, yang bersifat rohani. Karena Allah itu bersifat rohani, maka temui secara rohani. Nah, ini kesalahan kita. Makanya sembahyang kada melihat Tuhan, kadang menyaksikan Tuhan, karena hanya diri yang batin yang bisa melihat, menyaksikan
bertemu dan merasakan. Maka bilanya kita nih sembahyang Pak Ibu kada menyaksikan Tuhan, turang tuh kada benar-benar sembahyang. Nah, kada benar-benar sembahyang karena dikatakan tadi apa, sholat itu pertemuan hamba dengan Tuhan yang dipadahkan mi'raj. Nah makanya ini ganti dulu. Jadi kembali, ini yang dimaksud fana, mengesahkan diri kita, yakni diri yang batin lah kepada Allah. Nah sekarang kita lanjutkan. Caranya bagaimana? Nah minta maaf nih, jangan salah mengaji. Ulun mengatakan ini supaya kita ini Pak Bu, jalurnya hak. Tapi amun pian kada memakai ini, maka melalui diri pian ini nang nafsu. Cara untuk kita bisa mengasahkan diri kita berupa diri yang batin kepada Allah, caranya melakukan amal syariat. Kerjakan perintah syariat yang Allah kehendaki. Namun pian kada sembahyang, di mapa ceritanya ini? Rame dan ramai serta semangat orang mengaji tasawuf, tapi kada sembahyang, mustahil tawa. Kemana aja sampai ke atas langit, nang kayak apa aja pian dengan dalil di mapa aja, kada bakalan sampai. Sudah dipadahkan Quran. Apa tadi ayatnya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan solehan, kerjakan amal soleh, gawi syariat. Apa yang pernah Nabi contohkan? Wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahad. Nah jangan sirik. Nah jadi pian ini jalan nang mana nang pian tempuh. Hendak mencari jalan mudah, terlalu mudah, akhirnya salah. Nah jangan menyalahi lah, atau kembali lawan pian. Nah syariat itu Pak Bu berlaku ada pada anggota tubuh kita. Nah berlaku. Jadi gawi syariat. Hanya kenapa Rasulullah yang sudah amat sangat nih kenal Tuhan, bertemu Tuhan, masih sembahyang. Nah umatnya hanya hidup, ya tuh kalau bisa sembahyangan bingung. Allah Rabbi, nak jadi napa kita ini? Belapian kada menggawi syariat di mapa jalan panah. Bilanya kada lewat panah kayak apa hendak bokok. Bila ada bokok kayak apa hendak lekok. Kada kau bertemu. Nah, lah kembali kesadaran masing-masing aja. Mudah-mudahan kita ini tetap istiqomah di dalam ibadah. Ibadah tuh istiqomah. Kada kawa gawin nang banyak nang sunat-sunat, nang wajib barang. Nang wajib gawi. Suruh anak bini sembahyangan, menantu jangan bersembahyang. Minta maaf Pak Bu. Bila dalam satu atap ada nang kada sembahyang, sikung ya, nang sudah kena hukum balik, maka mengundang laknat Allah, mengundang murkanya Allah, dan dicabut berkah sikung ya. Bila di rumah tuh berapa ikung pian? Ada anak, ada bini, menantu kan, siapa aja sikung ya, nang sudah balik, maka Tuhan cabut berkah. Nah, jangan memadahkan rumah panasan, kurangnya nang panasan. Maka rumah ada AC, AC rumah panasan, apa panasan kurangnya. Nah, jadi bapak-bapak nasihati bini, Bu, pian ibu-ibu ingatakan laki, mbahyang, anak bimbing, menantu sambil dipandiri. Buat apa capek-capek mengejar dunia?
kalau hanya meninggalkan ibadah tepaling. Orang bacari untuk ibadah, ada kita bacari malah meninggalkan ibadah. Aduh, bongoli dunia. Makanya bujur jasa rukan dunia maha batahi. Sadar-sadar Pak. Nah kembali Pak Bu. Jadi caranya tadi menggawi syariat. Jadi laksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah, dan syariat itu berlaku pada anggota. Nah sekarang caranya untuk panah agar supaya kita nih panah di dalam menggawi syariat. Karena yang dikehendaki Pak Bu, jangan salah paham. Saat kita sembahyang bukan ada yang disembah. Nah hati-hati nih. Amun pian rahatan sembahyang merasa ada nang disembah, sirik. Berarti masih dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini seolah orang nang sembahyang ada yang disembah, padahal tiada yang menyembah, tiada yang disembah. Seolah berzikir ada yang memuji, ada yang dipuji. Nah, padahal yang punya puji memuji. Jadi yang dikehendaki ibadah untuk kita bisa panah, mengasahkan diri kepada Allah, hingga bisa pokok kekal dengan Allah dan bertemu Allah. Maka Pak Bu, haruslah di dalam ibadah ini mengasahkan. Jadi tujuan orang beribadah itu mengasahkan. Makanya disuruh beribadah. Pian salah paham, ngomong sudah kenal nih bapak lagi ibadah, kada dijual lagi nang disembah. Nah tuh ujar pian. Orang dengan maksud ibadah tadi tujuannya mengesahkan. Nah di mana nih? Nah begini Pak Bu. Batin. Nah, nang jahir berupa apa tadi? Jasad. Jasad dan nafsu nih. Jasad dan nafsu kita ini Pak Iboy asa dengan ruh. Jasad dan nafsu kita ini asa dengan ruh. Apabila jasad dan nafsu ini asa dengan ruh, maka hakikat diri kita bukan jasmani tetapi rohani. Nah diri yang batin sudah. Sedangkan rohani itu asa dengan zat Allah. Sedangkan zat Allah asa dengan Tuhan yang punya zat. Nah, bertemu melalui rohani. Tapi laksanakan syariat. Jadi jangan meninggalkan syariat. Kayak ini aja. Umpamanya, dia disuruh kopi. Kira-kira tahu lah rasa kopi itu kan kada diminum? Kayak apa rasanya? Pian hanya tahu bahwa setiap yang hitam itu kopi. Belum tentu. Kalau pina kicap atau uli mati, rasai dulu, pahamlah. Mbak pian rasai nang hitam dari dasar kopi. Nah melalui rasa. Rasa yang ada pada diri kita itu perwujudan ruh. Ruh ini asa dengan zat Allah. Sedangkan zat Allah asa dengan Tuhan yang punya zat. Gelombangnya, jakanya gelombang tuh ada di diri. Frekuensinya ada di diri. Sinyalnya ada di diri. Bapian HP itu nggak ada sinyal di mana? Sinyalnya ada di diri hingga kau nyambung. Nah nelpon bini yang waduh, ada apa betul Tuhan ini beliau mengiau yayang. Mbak ada apa biar paninian jangan diubah aja lah, jangan diubah. Mbak lagi berpacaran yang jangan diubah. Limbah nang sudah kawin abahnya, limbah sudah beranak bercucuk kai kada cucuk benar kada rame kai tetap perjaniau yang buat
Ini mun dibawa ke pasar, dibawaannya nih, iya, lali. jangan diubah panggilan tuh, jangan diubah supaya tambah sayang, harmonis, bah. Kayak pengantin hanyar joy, sebujur. Nah kembali Pak, gue paham kalau nih. Ulun menerangkan ini kadang memaksa pian beribadah kesadaran ya masing-masing. Nah kembali lagi. Kenapa ulun ungkap lagi yang tadi? Apabila jasmani dan nafsu kita asa dengan rohani, maka asa juga dengan Tuhan. Karena rohani itu berkehendak dengan kehendaknya Allah. Sedangkan jasmani berkehendak dengan nafsu. Nabi lapian memandang diri pian nang beribadah nafsu. Karena masih memandang sebongkah daging. Biar hebat amal, hancur, rusak, binasa, celaka. Makanya tadi caranya dulu seakan keruh, sehingga kita Pak Bu bertubuh rohani. Mau sudah bertubuh rohani, maka asa dengan zat Allah, asa dengan Tuhan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sambil dipakai dudukan nih kawan, Nah, itu jalannya. Nah dari karenanya Pak Bu, kita ambil roh tadi. Roh tadi Pak Ibu kada lain zatnya Allah. Zat Allah itu Pak, nur ilahi atau nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu Pak, asa dengan Tuhan. Nah, asal kita sudah bertubuh rohani. Bahasa lainnya rohani apa? Nyawa. Pada kita tadi rasa. Ingat nah, bahasa lain roh, nyawa. Pada kita rasa. Atau rasa yang ada pada kita itu roh atau nyawa. Namun siapa nih? Itulah Muhammad. Nang rohani tadi, rohani itu nang dipadahkan tubuh Muhammad, nyawa itu nang dipadahkan Muhammad. Nah kalau memandang nang tubuh jasad nih, ini namanya jasad Adam, bukan Nabi Adam, jasad Adam sebutannya. Bila pian bertubuh rohani, maka disebut tubuh Muhammad, jasad Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad terlebih lagi. Nah kayak itu. Sedangkan nyawa atau ruh Pak Bu yang disebut jasad Muhammad ini, dia daripada nur Tuhan, nur Tuhannya, maka melewati Muhammad lah wasilah. Naneng ini yang dipadahkan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah. Wabtagu ilahil wasilah, cari jalan untuk kita sampai lawan Tuhan. Jalannya ada di awak seorang, ada di diri kita masing-masing. Ini bisi HP lah beratane, bisi HP lah. Nah, namun pian bisi HP, itu kan ada aplikasi. Ulun mah ambil akan contoh supaya paham. Di HP itu ada aplikasi. Kenapa pian kada kau menggunakan? Kada tahu? Kamera ada jual, kamera ada kada? Kenapa kada menggunakan? Kada tahu? Ya kan? Ada kada merekam di situ? Ada kada bisa? Padahal ada. Nah kenapa kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Karena kada kenal. Padahal ada di diri masing. Seumpama HP tadi, aplikasinya banyak, lengkap sama. Nang HP hanyar, nang HP butut. Paham kan? Kenapa pian kada bisa, kada kawa, kada kenal. Munnya kenalnya mana?
Ada aho. Nyahonya mana ya? Wah. Ya lah beliau, munnya sudah tahu. Nah di sini Pak Aiboy, sehingga apa? Johir batin kita ini Pak Aiboy beserta Allah. Nah kada berpisah lagi. Kada berpisah lagi. Nah di sini nang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan Tuhan bertempat. Dia serta kamu di mana saja kamu berada, karena ada zat Allah pada diri kita berupa rohani. Nah, kemana kepian bawa tatap kelada? Ini nang kisah Quran memadahkan wa huwa ma'akum, dia serta kamu aina ma kuntum, di mana keberada, di mana berada, pada saat bagaimana, apapun yang dilakukan, kita senantiasa serta Allah. Ini nang dimaksud panah, mengasahkan diri kepada Allah. Dengan sendirinya mun sudah panah, pokok kekal dengan Allah, karena senantiasa full 1 kali 24 jam kada berpisah. Ini jalan mati beriman. Nang ulun terangkannya sampai jalan mati beriman. Amun pian tapisah lawan Tuhan, celaka, nauzubillah. Pian selalu berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Jalannya mana? Tetap baca, tetap baca, doanya tetap. Namun bacaan dan doa itu alamat. Apa alamat? Dibaca saja tanpa harus kita mendatanginya, mengenalinya. Nah, jadi tetap aja jangan dibuangnya Allah biha. Apalagi membuang BH bini, sangiti bini. Ya kalau jangan dibuang-buang BH bini. Maksud dulu tadi tetap aja membaca BH, karena membaca BH aja. Ya Allah biha. Nah, apa ini lah? Keingatan BH bini loh. Pahamlah, ada di diri. Masya Allah. Andai kita mengenal dan mengetahui. Nah berarti kita itu Pak Aiboy sudah dikatakan nang dipadahkan panah tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu orang panah tu orang kembali. Iya nang kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amun kita nih enggak mati hanya mengantai itu kada. Arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulun maknaina banyak. Seberapa nang ulun sampaikan aja nang pian kau menangkap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun maksudnya sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepadanya. Pahamlah di sini. Bahasa Inggris saja. Kita ini ampun Tuhan, boy kakan pulang. Nah, nyaman kalau makan, memahami. Jangan mbah habis umurnya membuli kakak, nah luput benar. Namun habis umur biar membuli kakak kena sanksi hukuman kena orang boleh kakak mulai wae ini, jadi kada ada sanksi, bebas. Nah, jadi nang ada nang wae ini nang kita arak ke sana kamari, ampun milik Allah, hak Allah. Jadi jangan sombong. Nang sugih jangan sombong, kadang pun seorang jiwa. Nang bunga serupa jangan sombong. Pian tahulah Tuhan mengadakan orang bungas itu menampakkan sifat jamal Tuhan. Tuhan itu elok. Lalu dinyatakan lawan, nah digambarkan lawan makhluk sebahagian sifat keindahan Tuhan. Nang langkar, nang bungas, nang cantik, nang elok, nang tampan, nang gagah. Gua kolera beratana 2000 tak.
lambat pian nama madanan baik ulun gila seorang. Tadi pindah kadang-kadang nyambet. Nggih, apa kisahnya? Jadi sadar-sadar. Makanya kenapa waktu pian baca ramin sunnah Nabi doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jangan tertahan di doanya tetap dibaca. Maksudnya apa? Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah baguskanlah akhlak ulun, fahasin khuluq kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, sebagaimana ya Allah baguskan rupa ulun sebagaimana pian baguskan akhlak ulun. Ngertilah maksudnya. Saat pian baca ramin, pandang, lihat, janaki, saksikan ini hakku jatuh lain berikan. Jadi saat itu kita melihat keelokan Tuhan. Jamal namanya. Mau melihat sifat jamal Tuhan, taliati nampun sifat. Pian sugi, mudah-mudahan Tuhan hendak melihatkan Pak Ibu sifatnya maha kaya, gani mugni. Tuhan itu maha kaya. Innallaha laganiyun anil alamin. Kada seorang pandang sugih walau cangkal berusaha. Bukan karena cangkal kita sugih. Banyak orang yang cangkal ada yang kada betutupan warung, kada sugih-sugih. Bujur kan? Berarti yang menyugihakan siapa? Usahalah. Kada. Tapi jangan juga kada berusaha. Nang ada berusaha tuh nyai nang berusaha aja kada sugih, apalagi nang kada. Luput benar. Maksudnya kada, jangan kita bertahan di syariat. Nah, paham kan? Nampak. Jadi nang sugininya Pak Ibu kada merasa sombong karena kekayaan. Kenapa? Lain haknya. Lihat sudah nenek sifat Tuhan pada diri dan pada yang lainnya. Nah, jangan lagi lah takut. Jangan lagi takut. Bila pian takui Pak Ibu, takuin harta aja. Masya Allah, sebuting baju itu bisa. Ulun pada akan cerita. Ada seorang kaya. Nih kaya benar. Ada orang kaya meninggal dunia, lalu ahli waris meminta, siapa yang berani, siapa yang mau dan bersedia menemaninya dalam kubur, maka akan diberikan warisan. Asal wani mengawani dalam kubur tuh. Lalu Pak Ibu tatkala itu ada nang si miskin. Nah, ini kesempatan aku jeneng miskin nih. Ini napa gawian sidin hari-hari long sarabutan ya. Biar cangkal mayu nang sehari habis sehari. Aku aja sidin. Ayo, tapi mengawani ini jasin 40 hari. Kadang nang sehari, ayo juga karena upahnya gagal dapat warisan. Dikawanilah malam pertama. Malam pertama datang mereka munkar nangkir. Ternyata Pak Ibu nang menggani ini umpat di takuninya juga. Nah, jadilah. Umpat di takuninya juga. Mulai semua pertanyaan, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka, habis sampai pulang nang terakhir ditakuni ikam bisi harta napa ujar nang mengawani mati tadi. Ditakuni malaikat dikiranya sudah mati. Nang ulun bisi cuman cangkul sebuting buruk pulang agar mambil lupa. Ternyata nang sebuting cangkul tadi dihitung. Lalu jarna meninggal karena saking ketakutan, ampih jadi menunggu kubur, menyerah. Kenapa? Bayangkan ya Allah, bagaimana orang kaya yang begitu banyak harta, uang dan kekayaan, hamba yang punya cuma satu cangkul pacul, yang sudah juga kusam buruk, masih ditanya apalagi nang isi banyak. Nah, supaya kita jangan ditanya, jangan merasa memiliki.
Sudah berharta jangan merasa memiliki. Pian ilmu ditanya juga, jadi jangan merasa berilmu. Pian beramal ditanya juga, jangan merasa beramal. Paham gak? Inya bilang merasa pian mampunya ditakuni orang, dihisap orang, maka hisapnya ini lambat, antriannya panjang. Bayar ledeng aja antrian panjang. Jelas-jelas membayari itu harus antri juga, apalagi nang ada bayar lalu. Kenapa guru pakai orang? Nah kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi nih, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini mun ulun bongkar nih viral, nggak tahu lah. Kita ini berasal dari Allah. Kita ini asalnya wujud Allah. Jadikan pulang wujud Allah. Itu kisahnya gitu. Hendak tahu keterangan? Dengarin. Bukankah Tuhan ingin disebut Tuhan? Bukankah Tuhan ingin dikenal? Untuk bisa disebut Tuhan dan dikenal, harus dia menyatakan diri. Bahasanya menciptakan, padahal menciptakan itu dari diri Tuhan sendiri. Paham? Ulun ulang. Ya biar Tuhan pun kada diberi paham kali juga. Ini kita mengasakanlah jangan dua. Babini dua aja kamu kurang. Fitnah Jasidin bila memadahkan aku ini dua fitnah, sekalinya aku 4. Maaf lah. Bila memadahkan aku dua di fitnah, ya aja fitnah. Sekali 4. Maka 4,5 belum. Kenapa guru 4,5? Nang 4 nih ini apa namanya babu nikah. Nang setengah nih kan. Artinya cukup ada wali, cukup ada saksi, ya kan? Nah, nang mengawinkan sah. Lalu 4,5. Ya kembali, Bu, maaf pula. Jangan ditawaki. Kembali. Supaya jangan nadanya dua. Tuhan yang tadi ingin disebut Tuhan. Tuhan yang tadi ingin dikenal karena sebelumnya belum ada, hanya diri Tuhan yang ada. Untuk dia bisa disebut Tuhan, maka dia harus menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu supaya dengan diciptakan sesuatu tadi atau makhluk, maka baru dia diciptakan, baru dia disebut Khalik, sang pencipta atau Tuhan. Namun penciptaan itu dari diri Tuhan sendiri. Berarti bahasa johir ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Bahasa johir ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Nang menciptakan Tuhan, nang dijadikan makhluk, sambatannya gitu loh. Tetapi hakikatnya justru yang jadi itu, yang jadi tadi dari dirinya sendiri. Nah itu nur. Nur inilah Pak Aibwe yang bernama Allah. Bernama Allah. Dari nur Tuhan yang ini yang bernama Allah, jadilah alam semesta serta isi. Maka itu hakikat alam ini hakikat Allah. Hakikat Allah adalah alam, yakni nur. Oleh sebab itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Jaka kasarnya kita ini wujud Allah melalui nurnya, maka jadikan pulang wujud itu, jangan dirubah, jangan dirubah. Nah semalam pian merasa pian ada yang menjadikan. Nah itu pandangan johir, pandangan zohir. Kayak ini aja, nah kayak ini aja. Pian hendak dikenal supaya disambat abah
supaya disambat mama. Lalu banak kalau nih mengkada banak siapa nyambat mama abah? Ulun batakun pian menciptakan anak kah atau anak tuh terbit dari pian? Jawab. Ini contoh. Bila paham tuh paham nang tadi. Anak tadi napian karena menciptakan atau terbit dari pian? Terbit kalau. Nah itu contohnya. Jadi disinilah Pak Aiboy untuk panapilah mengesahkan diri kita kepada Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah ini jalan panah bertemu. Napa lagi jalan panah pada makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini zat Allah. Kita ini zat Allah. Kenapa? Kita ini nur. Nur itu zat. Tetapi zat Allah bukan Allah, namun asa dengan Allah. Zat Allah bukan Tuhan, namun asa dengan Tuhan yang punya zat, karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Paham? Nah, nyaman kalau mau paham nih, mulai begamatan nih. Nah, gak ada paham biar itu picik kepala sih tak. Jangan yang di atas, yang di bawah. Cek. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kayak apa kita nih supaya bagus Pak? Kalau nang ada ini sudah wujud Allah. Wujud Allah tuh Pak Aiboy, iya wujud Tuhan. Ulu ini kadang kau bepandir sekali karena bingung ya. Makanya lu ulang, babi ulang dijelaskan lagi. Nah kau apa ya? Ini wujud sudah. Nur tadi bernama Allah. Nah nur tadi jadi alam semesta, maka disebut wujud Allah. Wujud Allah tuh ya wujud Tuhan, karena nur tadi asalnya tuh. Lalu wapi anfusikum apalah ada pada diri. Nah mana yang hidup ngalihnya pian mencari Tuhan, yang hidup, yang berkata, yang melihat. Tapi ingat, bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan berarti kita mengaku Tuhan, namun kesemuanya ini untuk melihat kebesaran Tuhan. Bila melihat kebesaran Tuhan, yakni nurnya, seolah melihat Tuhannya. Karena tuh nurnya laisa, kadang kau diumpamakan Tuhannya begini laisa, tapi ada buktinya. Ada buktinya. Nah ulun bebendir. Nah pian mendengar. Nah wapi anfusikum, aku ada pada dirimu gitu. Apalah tuh disuruh tapi kamu buta. Kada memperhatikan. Kenapa? Rasa ampun sorang tadi. Sampun sorang tuh Pak. Wah agak benar. Waduh. Sampun sorang tuh Pak. Nah, lagi Pak Bu. Mun tahu di sini nah, ini jalan kita supaya bulik husnul khotimah. Nur tadi Pak, nur tadi lun padakan nur Tuhan jadi nur Muhammad, karena bila langsung nur Tuhan ini nah dijadikan alam hancur. Inya nur Tuhannya sangat dahsyat, lalu dijadikan dulu nur Muhammad. Dari nur Tuhan ini jadi nur Muhammad. Prosesnya ini jangan dipadahkan proses. Maha suci Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan proses maha suci, tapi proses ini pada ilmu agar supaya kita mengenal Tuhan. Kalau ingin berkehendak cukup mengatakan payapun nang ulun padahkan ini supaya jalan mengenal Tuhan. Mbak Tuhan, nur Tuhan, Mbak Nur Tuhan, Nur Muhammad, Mbak Nur Muhammad hanya alam seisi. Boleh kakak, alam serta isi dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Tuhan, Nur Tuhan dari diri Tuhan sendiri. Nah
Sekarang hanya ulun boliki. Sudah paham? Sudah paham? Bu, paham bu? Paham bu? Ya paham pihan kita. Sudah paham. Nah sekarang ulun ulang. Tuhan ingin dikenal menyatakan dirinya melalui nurnya, maka disebut nur ilahi atau nur Tuhan. Tapi dari nur Tuhan atau nur ilahi tidak bisa langsung jadi alam, karena di dasar dijadikan dulu nur Muhammad melalui nur Tuhan. Nah, berarti nur ini yang dipadahkan Pak Aibwe, ini yang dikatakan nur Tuhan jadi nur Muhammad, nur jadi sekalian ruh. Nur jadi sekalian ruh. Lalu nur Muhammad jadi sekalian alam. Lalu bangaran wujud Muhammad. Karena dari nur Muhammad maka disebut wujud Muhammad. Ini jalan pian amalakan dan biciki orang nah hendak bulik. Nah ini ya, inya paham kak ada paham hendak bulik bisiki. Napa bisikannya? 2 kalimat. Muhammad tubuhku, nur nyawaku. 2 kalimat. Muhammad tubuhku, nur nyawa. Kenapa nur Muhammad tubuhku? Karena alam serta isi dari nur Muhammad. Maka alam serta isi disebut wujud Muhammad. Nur Muhammad, Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Karena dari nur ini jadi ruh semesta alam. Bahasa lain ruh kan nyawa. Jadi kalimatnya apa? Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Bisiki orang hendak bulik. Bahasa Arab pangru, wayu bahasa Arab. Nang itu jangan ngalu mah. Ayo jangan pian nak bahasa Arab juga. Oke. Yang bukan orang Arab beratan sini. Arab nendi. Mun pian nak bahasa Arab juga, ayo. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Panjangnya ruh nih pulang. Mau dipadahkan panjangnya aja. Takut ini bebinian itu ketujuh handap kepanjang pak. Bu, ketujuh handap. Maksudnya bacaan. Biarnya mau juga bacaan. Jadi pilih bahasa, kalau bahasa kita tadi apa? Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Kalau hendak bahasa Arab, Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Kita kehendak bulik atau membisiki orang atau menolongi orang, selamat iya. Nah ini jalan husnul khotimah. Namun kadang mengaji tahu lah itu bacaannya. Mengkaji sawat pangruk membacakan waktu bulik, waktu hendak meninggal, sudah meninggal pun boleh. Walau kada dibisiki, baca aja. Maka jenazah itu akan dipelihara dan diselamatkan. Mun sudah dikubur pangruk, baca juga dikubur, lawas teh roe, baca juga mau neh. Baca bujuran bila pian kakubur, terutama kakubur kuitan ya. Baca Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Ahmad nama yang batin rupa ruh, Muhammad nama yang johir rupa jasad. Berarti kita nih Ahmad Muhammad. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Ahmad tuh Rasulullah, Muhammad pun Rasulullah. Siapa yang dipadahkan Rasulullah? Nur, karena nur itu utusan Tuhan. Bagalah Rasulullah. Jelas kan? Sedangkan nur tadi sudah jadi ruh dan jasad kita. Bukan kita mengaku Rasulullah, bukan. Nyata pun orang yang diakui. Kita mengenali. Makanya belajar tasawuf, Pak Aibwe, tujuannya itu untuk menghilangkan keakuan dan mengembalikan hak Tuhan. Kadang nang menjadi Tuhan mengaku Tuhan. Nah, ini nang membawa kabar nih, kita memfitnah orang. Enggak ada dipadahkan nih. Orang belajar tasawuf supaya mengembalikan hak Tuhan, paham? Nah, supaya jangan ada keakuan, hilang keakuan. Itu orang belajar tuh. Kalau nang mengenal Tuhan lalu jadi Tuhan atau mengaku Tuhan atau sama lawan Tuhan, tunang salah membawa kabar.
mengaji kadang mendengar di TikTok, mengaji kadang mendengar di apa nama YouTube, lalu luput, yang ada gagal paham. Coba mengaji bujur-bujur. Justru mun pian nih kada belajar tasawuf sirik terus. Sirik, sumbahyang sirik, bajikir sirik, apa aja sirik. Bujuran. Kada kawan tuh sirik terus. Maka sirik ini kada ada ampunannya. Kada ada ampunannya. Namun kita nih sudah terlepas dari sirik Pak Ibu. Nah alhamdulillah. Nih orang bertauhid. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga juga kedua orang tua kita Allah ampunkan. Nah kembali. Nah jalan husnul khotimah. Jadi kena bila ziarah itu aja. Datang ke kubur. Ayo baca Yasin, ayo baca nang lain sambil doa. Cuma nang sebutin tadi jangan tertinggal. Bahasa Indonesia lah. Ye. Muhammad, tubuhku, nur, nyawaku. Cukup. Nak bahasa Inggris. Dosakin lah. Nah, belum juga bisa. Ahmad Aminullah Ainul Haq Allah Rafiqul A'la. Cukup. Nah kembali Pak Bu. Nah untuk panapilah supaya kita ini kekal dengan Allah, kada berpisah lagi lawan Tuhan sampai dari detik ini, nah sampai seterusnya kada berpisah lagi lawan Tuhan. Nah di mapan ini caranya nih, ketahui yang ada di jasad kita nih. Jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad itu dari Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad ini dari Nur Tuhan, berarti Nur Muhammad ini asa dengan Nur Tuhan. Atau kata lainnya, berarti jasad kita ini asa dengan Nur Tuhan. Kalau jasad kita asa dengan Nur Tuhan, maka kita asa dengan Tuhan, karena Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Ulun-ulang ini bisa jualan kelajuan. Mana mendengar kagum, katanya bapak kagum. Nah supaya mulai detik ini kada lagi berpisah. Jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan, atau sambatannya Nur Ilahi. Sedangkan nah sekarang sedangkan Nur Muhammad yang menjadi jasad kita tuh itu dari Nur Tuhan. Berarti Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad ini asa dengan Nur Tuhan, jasad kita pun asa dengan Nur Tuhan. Paham? Nah sekarang pulang, Nur Tuhan itu dari Tuhan. Karena Nur Tuhan dari Tuhan, berarti Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Kalau Nur Tuhan asa dengan Tuhan, kita pun asa dengan Tuhan. Karena kita asa dengan Nur Tuhan. Paham sampai sini? Nah, nyamannya diulang, diringkaskan, dijelaskan, apalagi babulikan ini disamui baduhur pada guru. Ada ngomong usah guru belum dapat lagi nih, belum, tapi belum bilangnya dapat nih. Alahan baru buat dia. Cuman sebuting benar ya lagi yang belum dapat dulu nih. Untuk masalahnya. Ini nasib aja lagi. Paham gila? Mulai detik ini kada lagi jadi bisa. Detik ini nah, wallah paham pian kada paham kan dengan keterangan dari detik ini kita kada lagi berpisah lawan Tuhan. Memang dari awalnya kita ini kada berpisah lawan Tuhan. Nah membuat kita ini terpisah lawan Tuhan, yang sebenarnya pun kada terpisah karena tahijab, tadinding, lalai, lupa, kada kenal. Padahal dari awalnya itu kada berpisah. Nah begitu mengenal, lalu kita memadakan detik ini kada berpisah lagi. Dari awalnya juga kada berpisah. Semalam tuh ada 4 tahun lah, jangan kayak itu juga. Jangan tahu kawin nyaman tak dulu kada abah. Jadi jenang muitan dia, kamu ini datang dari mana kan? Mungkin pasti. Syukur kalau nih dudukan di sini. Bahari kada saut nuntut. Kayak apa hendak kita ini bertemu Tuhan, kenal Tuhan jakada. Maaf nah.
Bagaimana pian ini bisa berzikir? Berzikir itu artinya berzikir. Ingat Tuhan, kenal Tuhan jak ada. Pian kayak panak mah ingat ulun, pian kada tahu ulun. Bagaimana berzikir kepada Allah sedang kita tidak kenal Allah? Bagaimana bisa menyembah Allah sedang kita kada kenal lawan Tuhan yang disembah? Kacau. Kacau. Bahasa Quran pai buat sakar, mabuk. Dalam Quran Tuhan ada. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan dekati sholat sedang engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk bukan karena minum, kada kenal. Nah karena mabuk inilah lalu Tuhan memadahkan pulang dalam Quran pawailul lil musallin. Pawai celaka. Nah jadi duduk di mana aja, di buncu mana, kada berpisah lagi lawan Tuhan. Alhamdulillah. Dimanapun, jangan ragu, dimanapun berada, kapanpun dan apapun yang kita gawi serta Allah bila serta pingkuti itu jangan dilapas lagi, bu, pingkutilah jangan dilapas lagi pun laki, ilmunya jangan dilapas lagi. Yang bilanya lapas kan ngalih liar bubuhnya nenek. Ada kamu lihat barang bagus pian pangruk gini ya kok. Aduh iya sambil menggaya sidin, awas lu nggak ada bagaya non sidin nih 30 hari. Anjing nang kayak ini nah Pak Bu maaf, ini nang jalan kita nih lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gembira hati. Wali-wali Allah nih bulan Zulhijjah. Manakibnya, halnya sesemak. Bijur kak. Kita ambil berkah. Nah, ulun mengatakan berapa hari dia masuk nih? Mulai malam Sabtu, Ahad, Senayan, Selasa, Arba, dah 5 Zulhijjah. Seseman wafat 2 Zulhijjah. Nah kita ambil berkah. Biar kopinya kadeda. Papa ulahkan besar. Seseman adalah guruku. Kata Sesidik Al-Madani. Sesidik Al-Madani khalifah Seseman, murid Seseman, wali juga. Nasibin mengisahkan adalah guruku yakni Zaid Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani Al-Hasan. Beliau kutub di kota Madinatul Rasul. Beliaulah satu-satunya di kota Madinah, satu-satunya di kota hijrahnya Rasulullah, satu-satunya di mana Rasulullah dimakamkan. Beliau satu-satunya ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat, bahkan mencapai maqam ma'rifat. Seseman. Yuk, makanya tadi syairnya kita baca kalau ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali kutubil akwan al habibus zaman. Ranai nang disuruh montong komat kami pada aja ada apa minta dipadahkan. Makanya beramal sambil dalam seseman syariat tarekat hakikat ma'rifat nih Pak Ibu rukun agama. Maaf nah minta reda. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun agama 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Amun nang ini kada tahu, dipertanyakan Islam kita. Itu rukun apa? Rukun agama. Ayo, mun rukun Islam pian tahu, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Rukun iman 6.
Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat. Yang 6, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Rukun agama, Pak. Nampak nih, kenapa tadi dikaji? Nah, yuk. Allah memadahkan dalam Quran, udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maulah kada sing kajian kita nih. Rukun agama aja kada dipenuhi. Kayak apa anak dipadakan beragama? Nampak. Jadi ulun minta maaf lawan pian. Kita bersyukur berkat. Nah, Bapak Haji Aspandi mengadakan pengajian. Kita kawa umpat di sini, bujur kan? Kawa kita mengenal Tuhan. Hah? Yang kakak karena lalu di mapa habis umur nenek. Nah, oleh karenanya Pak Bu, rasa syukur yang kita ada sekarang ini diiringi dengan doa. Mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah berikan kesehatan, keafiatan lahiriah batiniah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak beliau soleh-solehah, usaha dan pekerjaan beliau dapatkan kemudahan dan hasilnya rezeki yang barokah, selamat dunia akhir. Kenapa kita mendoakan? Ujar Nabi pulang, barang siapa nang kada bersyukur lawan manusia, kada bejua jenak Tuhan bersyukur lawan aku. Paham lah tuh? Al insanu sir insan tuh rahasiaku. Benar, hadis Nabi itu bujur, cuman kita nih kada memaham. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak juga bersyukur kepada Allah. Karena al-insanu sirik, manusia itu rahasiaku ya Tuhan. Paham gak? Nah, jangan memandang manusia cuman yang seperti ini ya. Di mana rahasia Allah ada pada diri? Zat, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu rahasia Allah yang ada pada diri. Ada. Sebentar tadi. Ya, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita pasang. Bujur kan? Zat Allah nyata bersifat hayat. Hiduplah kita. Buliki, hidup kita nih karena hayat. Hayat itu zatnya Allah. Ada pada diri kita. Yang diakui itu rahasia Allah pada diri. Sifat Allah nyata ilmu, maka tahulah kita. Tahu yang ada pada kita bukan ilmu kita. Itu ilmu kenyataan daripada sifat Allah. Sifat Allah. Asma Allah nyata, iradat, berkehendaklah kita. Yang berkehendak bukan kita, iradat. Iradat itu kenyataan asma Allah. Terakhir, af'al Allah nyata, kudrat, kuasalah kita. Yang kuasa bukan kita, kudrat. Kudrat itulah af'alnya Allah. Nah, rahasia Allah pada diri. Kada sadar kalau tak? Bahwa sembahyang janganlah kita akui. Jadi saat beramal Pak Ibu itu rahasia Allah yang berlaku. Wujudnya wujud rahasia Allah, perbuatannya pun perbuatan rahasia Allah. Jangan lagi takut. Kada usah lagi memikirkan pahala itu dosa. Mikirkan nang orang ampun pahala aja. Wah ini sudah ketuhaan ini kada usah minta upah. Baik beparak lawan nang ampunnya. Ya kan? Pian diminta kada minta upah tetap diberi. Bahari-hari menikmati rezeki nyamannya behina. Makannya jangan hari-hari ini. Ulun alhamdulillah Pak Ibu, hari-hari ini makan tunggal suapan, alhamdulillah. Coba kada kawin juga dari langsung tunggal suapan. Ada kawin juga, nggak sekali itu orang awang. Nah, iya je, maarak rahasia Allah terus kita nih. Kayak apa anak berpisah lawan ampunnya. Umma menengahin kita nih Pak Ibu, alhamdulillah
masih Allah berikan kesempatan. Man, ini tahun keberapa dah ulun melajari di sini, bertahun berapa? 7 lah. Nah, 7 tahun lu di sini Han. 7 berapa tahun? Han 7 tahun berapa tahun, Cik? Nah, kayak itu udah. Tuh paham juga aja, nanti ulang-ulang tuh. 7 tahun. Nasib aja lagi. Ini aduh hai, biar ya nasib kok. Nah, kada berpisah lagi kawan Tuhan. Masya Allah. Jadi paimon ada disinilah Nabi mandatakan orang yang menuntut ilmu tuh jadi lampu dalam rumah. Nabi yang jadi lampu. Artinya apa? Mereka-mereka yang ada dalam rumah kebagian berkah. Di mana orang itu berada kebagian berkah. Nah, ayo orang-orang yang menuntut ilmu tuh, apalagi mengenal penciptanya. Nah, kembali Pak Bu. Lihat jam dulu. Rugi enggak muntah. Teman lagi jalan. Teman lagi. Pokoknya alhamdulillah kalau malam ini dapat jadwal malam ini lah. Dapat jadwal malam ini, alhamdulillah. Nah, bulik ini dapat pulang. Bulik ini dapat pulang jelas. Nah, dibuka. Nah, kembali Pak Bu. Kayak apa pulang panah nih? Bila orang panah mengesahkan diri kepada Allah, tentunya bakok kekal dengan Allah. Mun orang kekal dengan Allah, makanya bertemu Tuhannya. Di mapa pulang jalannya nenek. Oh, lu padahal pulang jalannya. Nah, untuk sementaranya lah. Jalannya begini Pak. Bahwa pian kenali dari mana datangnya gerak. Pian hari-hari ini beraktivitas. Apakah di luar ibadah atau bahkan di dalam ibadah ini datangnya dari mana? Ulun pada akan dulu berdiri gila. Kenapa? Ulun panat. Di motor duduk di sini, duduk pulangan. Jangan boleh ke rumah ini diduduki bini pulang. Nah, ini nah, jadi timbul kita nih kawa bergerak. Gerak jasad dari napas. Ini dari sini. Gerak nafas itu dari rasa. Gerak rasa dari ruh. Gerak ruh dari rahasia. Gerak rahasia dari nur. Sedangkan nur itu sifat. Sedangkan sifat asa dengan zat Allah. Zat Allah itu nur Tuhan, asa dengan Tuhan. Berarti ini gawian siapa? Boleh kipang. Tuhan menyatakannya melalui zatnya, yakni nurnya. Dinyatakannya kepada sifatnya pulang yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi menyatakan rahasianya kepada ruh. Ruh tadi berupa rasa. Begitu turun naik disebut nafas. Mesra ke batang tubuh dipadahkan nyawa. Ujar penmun kade nyawa mati undak. Nah, tiang kan nang sekarang ini beribadah. Aduh. Minta reda bukan menghinakan. Sejak umur berapa tahunnya? Jadi Pak Bu, jangan dikenang lagi ibadah bahari itu, jangan dikenang. Jangan dikenang. Jaka raport nih habang bertahan. Jaka bagi raport nih menjulung, maka kuitan baru dibuka, habang bertahan. Dapat 2, dapat 3, dapat 4. Sekalinya raport kuitan juga. Nah, jadi nang bahari itu kada usah lagi diingat. Nang waihi aja dibagus. Nah, nang singkatnya gerak jasad dari rohani, gerak rohani dari nurani, ya nur. Gerak nurani dari robbani, ya jat. Berarti ini gawian Allah.
cuman kada boleh disambat. Kenapa kada boleh dipadahkan gawir Allah beratane? Karena nang dilihat mata, bu, nang dilihat mata gawir makhluk. Paham kah? Itu pada rahasia batin. Makanya pandangan batin tembus. Contoh. Kayaknya mencet. Nah ini dikit. Pandang dengan mata namanya surban. Ini lawan mata. Karena mata itu melihat Pak gue melihat itu nang ada aja, nang nyata. Tetapi bila pian memandang dengan batin, maka sampai ke kain, bahkan sampai ke benang, bahkan sampai ke kapas. Paham kan? Cuman kada boleh kita memadahkan ini kain karena sudah jadi surban. Jelas kan? Nah, jadi jangan lagi tadi dasar gawian Allah Ta'ala juga. Cuman kada boleh disebut karena pandangan mata secara adat, secara lahir, secara zohir, secara umum orang memadahkan gawian makhluk. Paham? Mata yang melihat. Nah, ini puncak ya. Tolong Pak Bula, apalagi ini kuitan yang meninggal. Bila pian memandang dengan mata berataan makhluk. Tapi bila memandang dengan batin berataan Allah Ta'ala. Jelaskan. Inilah ketika kita sholat jenazah. Kenapa imam meminta kepada makmum sebarataan untuk mendoakan? Ayyuhal hadirun al-kiram, nashhadu anna hadzal mayt min ahlil khair. Beratan khair, baik. Itu dengan batin, bukan khair dengan mata. Jelaskan? Karena khair itu ismun min asma'illah. Khair itu sebahagian nama dari nama Allah. Sedangkan nama itu asal dengan yang punya nama. Kalau itu nama Allah, berarti wujudnya pun wujud rahasianya Allah. Karena nama esak dengan yang punya nama. Nalah, jangan lagi pandangan di luar. Jangan di luar bawa keluar makhluk beratan, nang di dalam bawa keluar. Pangkat batin ini kadang jangan disambat. Bila disambat jadi hual. Paham lah? Ulun memadahkan karena dalam belajar. Menurut kada memadahkan, kita tahu. Nah, mungkin itu dulu yang ulun sampaikan pada pertemuan pengajian kita pada malam hari ini.